Gila sih kalau ada orang yang datang ke UFC cuma buat bikin chaos, mungkin Abdurrahman Yakhyaev salah satunya. Di UFC Baku, dia benar-benar nggak kasih waktu lawannya buat mikir, apalagi buat adaptasi. Baru bel bunyi, baru juga penonton nyaman duduk, boom! Pukulan pertama langsung mendarat telak ke kepala Julius Walker, 8 detik loh, 8 detik doang, bahkan mie instan aja belum matang, Walker langsung goyah kayak sinyal wifi pas hujan deras. Yakhyaev nggak buang kesempatan, dia langsung nambah beberapa pukulan brutal sampai wasit mau nggak mau nyetop laga. Tamat, selesai. Cepat banget sampai replaynya hampir lebih lama dari pertarungannya. Yang bikin makin serem, Yakhyaev malah belum puas. Buat dia, 8 detik masih kelamaan. Orang ini datang gak hanya menang loh, dia datang buat mecahin rekor dan bikin divisi kelas berat ringan mulai deg-degan. Rekornya sekarang 10-0, masih bersih tanpa noda. Pesannya juga jelas. Kasih dia lawan papan atas sekarang juga. Kalau begini terus, bukan mustahil nama Yakhyaev bakal jadi mimpi buruk baru di divisi ini. Abusmagomedov datang ke UFC Baku kayak orang yang lagi bawa dendam loh. Setelah kekalahan terakhirnya, kelihatan banget dia nggak mau pulang dengan hasil selain kemenangan. Dan yang kena musibah kali ini, Michal Oleksiejczuk. Dari awal laga, Abus kelihatan lebih tajam. Timing pukulannya rapih, pressernya bikin lawan gak nyaman, lalu datang momen yang bikin semuanya berubah. Siku keras mendarat telak, Michal goyah, dan Abus langsung mencium peluang. Begitu pertarungan masuk ke bawah, tamat sudah. Gilotin chok dikunci rapat sampai Michal gak punya jalan keluar. Yang menarik nih ya, setelah menang Abus gak basa-basi. Dia langsung nembak nama besar kayak Israel Adesanya. Dia merasa sekarang levelnya sudah cukup buat ketemu mantan raja kelas menengah itu. Ambisi? Jelas gede. Tapi melihat performa barusan, omongannya tuh nggak semata jual mimpi loh. Kalau Abus bisa konsisten seperti ini, dia bisa jadi ancaman serius buat siapapun di divisi middleweight. Kalau lu suka pertarungan teknikal yang isinya dominasi total, laga Ikram Aliskerov lawan Bruno Ferreira ini contoh sempurnanya. Gak heboh KO brutal, tapi justru bikin kita sadar betapa jauhnya level skill dua petarung ini malam itu. Ikram tampil kayak Profesor Gulat, semua serba terukur, semua serba rapi. 5 takedown, sukses dari 6 percobaan dan itu udah ngomong banyak. Ferreira berkali-kali dipaksa main di permainan yang bukan maunya. Mau berdiri susah, mau lepas dari tekanan juga susah. Statistiknya bahkan brutal, 114 serangan masuk dari 179 percobaan. Sementara Ferreira cuman 23 pukulan bersih. Itu beda kelas namanya. Selama 3 ronde Ikram seperti bilang ke semua orang, gua belum selesai. Kemenangan ini bikin rekornya jadi 18-2 loh, dan pintu ranking 15 besar sekarang makin kebuka lebar. Kalau performanya terus begini nih, middleweight punya monster baru yang diam-diam tapi mematikan. Asu Almabayev datang ke main event bukan cuma buat menang loh, dia datang buat bikin sejarah kecil. Lawannya Charles Johnson, petarung yang gak gampang dijatuhin. Tapi Asu tampil seperti mesin. 2 ronde pertama dia benar-benar ngontrol. Grappling jalan, striking nyambung, pace stabil, Johnson dibuat bingung harus ngapain. Tapi klimaks sesungguhnya datang di ronde ketiga. Asu menjebak Johnson dalam kuncian langka, Suloev stretch. Buat yang ngerti MMA, submission ini hampir kayak penampakan, jarang banget muncul. Dan begitu terkunci, tamat deh. Johnson menyerah. Arena langsung pecah. Ini cuma submission Suloev keempat dalam sejarah UFC. Gokil. Rekor Asu sekarang 7-1 di UFC dengan 3 kemenangan beruntun. Kalau dia terus naik seperti ini, jangan kaget kalau titel eliminator ada di depan mata loh. Nah, ini definisi upset yang bikin semua orang melongo. Nazim Sadykhov datang sebagai favorit besar, didukung penonton tuan rumah, odds juga memihak dia. Semua orang pikir ini bakal jadi malamnya Nazim. Tapi Mateus Camilo datang buat merusak pesta. Cuma 91 detik loh, 91 detik. Camilo nunggu momen, lalu boom! Counter right hand mendarat super bersih. Nazim jatuh ke kanvas. Begitu jatuh, Camilo nggak kasih ampun. Ground and pound brutal langsung menghujani sampai wasit hentikan laga. Seluruh arena mendadak sunyi. Favorit lokal tumbang. Camilo sukses bikin kejutan besar dan ngasih pesan ke lightweight division. Jangan remehkan dia lagi.
Kalau ada satu kata buat ngegambarin duel Shara Magomedov lawan Michel Pereira di UFC Baku, jawabannya cuma satu, gila. Ini nggak cuma pertarungan biasa loh, ini chaos dari awal sampai akhir. Drama ada, adu mental ada, hampir finish juga ada, pokoknya paket komplit. Begitu bel ronde pertama bunyi, Shara langsung tampil dengan gaya khasnya, maju tanpa rem, penuh tekanan, seolah mau bikin Pereira mundur terus sepanjang laga. Tapi Michel itu bukan petarung kaleng-kaleng, orang ini justru makin berbahaya saat ditekan. Dan bener aja, di tengah agresivitas Shara, Pereira nemu satu celah emas. Satu straight kanan dilepas dengan timing yang super bersih, Shara langsung jatuh ke kanvas, seketika arena pecah. Banyak yang langsung mikir, udah selesai ini. Pereira langsung nyamperin kayak predator yang nyium darah, ground strike brutal mulai dihujanin tanpa ampun. Tapi disinilah mental monster Shara kelihatan. Meski udah kena knockdown keras, dia nggak panik. Dia bertahan, nutup celah, nahan badai, dan pelan-pelan berhasil selamat dari situasi yang nyaris jadi petaka. Masuk ronde kedua, auranya berubah total. Shara kayak orang yang baru nyalain mode serius loh. Dia mulai baca ritme Pereira, footworknya lebih rapi, kombinasi pukulannya makin tajam. Kalau ronde pertama milik Michel, ronde kedua ini jelas milik Shara. Pereira mulai nggak nyaman, nafas mulai berat, pressure mulai kerasa. Ronde terakhir, nah ini perang sesungguhnya. Dua-duanya tahu skor kemungkinan satu sama. Artinya siapa yang ambil ronde ini, dia yang pulang bawa kemenangan. Nggak ada lagi main aman. Keduanya saling tukar pukulan keras kayak nggak peduli muka babak belur. Sempat ada insiden colok mata yang bikin laga berhenti sebentar, tapi setelah lanjut tensinya malah makin gila. Begitu 15 menit selesai nih ya, semua nahan napas nunggu skor juri. Akhirnya 29-28 untuk kemenangan Shara Magomedov. Tipis? Iya. Kontroversial? Bisa dibilang enggak. Karena malam itu Shara nunjukin sesuatu yang lebih penting dari sekedar menang. Dia buktiin kalau dirinya bukan cuma striker barbar yang modal agresi. Dia petarung yang bisa jatuh, kena badai, lalu bangkit dan balik menekan. Dan itu mental petarung elit. Kalau lu nanya momen paling meledak di UFC Baku, jawabannya nggak usah mikir lama, Rafael Fiziev. Malam itu, di depan publiknya sendiri, dia nggak cuma menang loh. Dia bikin statement yang bikin seluruh divisi lightweight harus mulai pasang alarm. Dari awal, atmosfer arena udah beda. Penonton Baku datang buat satu tujuan, lihat pahlawan mereka bersinar. Tapi Manuel Torres nggak datang buat jadi figuran. Banyak yang ngira dia bakal jadi korban highlight. Ternyata, nih orang datang bawa nyali besar. Ronde pertama berjalan jauh lebih ketat dari prediksi banyak orang. Torres berani adu striking, berani masuk jarak, bahkan beberapa kali bikin Fiziev harus mikir ulang buat masuk sembrono. Dia nggak ciut, meski lawannya striker elit. Justru itu yang bikin duel ini menarik. Fiziev memang tetap lebih tajam secara teknik, kickboxingnya rapi, movementnya halus, transisinya mulus, tapi Torres sukses bikin laga tetap kompetitif. Sampai ronde pertama selesai, banyak yang mulai mikir, wah ini bisa panjang. Tapi nih ya, ternyata semua prediksi itu cuma bertahan sebentar. Ronde kedua baru jalan, baru aja 15 detik. Fiziev keluar dengan aura yang beda banget, tatapannya dingin, gerakannya tajam. Kayak ada satu keputusan yang udah dia ambil, laga ini harus selesai sekarang. Dan tanpa banyak bacot, dia langsung muter badan dengan ledakan kecepatan yang absurd, lalu boom! Spinning kick brutal menghantam Torres. Torres langsung roboh, teriakan pecah di mana-mana. Tapi Fiziev belum selesai loh, dia langsung nyerbu ke bawah, meluncurkan ground and pound brutal tanpa kasih ruang sedikit pun. Torres pun berusaha bertahan, tapi damage-nya udah terlalu besar. Wasit akhirnya masuk untuk menyatakan selesai. Kemenangan ini nggak cuma nambah angka kemenangan di rekor, ini pesan keras loh. Setelah sempat diragukan, setelah banyak yang mulai ngomong masa emasnya mungkin lewat, Fiziev malam itu kayak mau bilang ke seluruh lightweight division bahwa dia masih di sini menanti korban berikutnya. Dan kalau performanya masih segila ini, percaya deh, jalan menuju elite ranking bukan cuma kebuka, tapi bisa jadi cuma tinggal nunggu waktu sampai namanya kembali nongol di jajaran penantang paling berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.